semua orang bisa apply. Jadi kita open requirement untuk semua lulusan fresh graduate. Bahkan yang belum lulus pun kita ada namanya ODP Fast Track. Nah, nanti begitu masuk ke dunia kerja, selain tadi knowledge yang kita kasih di dalam program development itu, mereka akan belajar mentality. Bagaimana sih rasanya diajarin oleh atasan. Morning briefing, ketemu dengan permasalahan yang ada yang harus dijelaskan kepada atasan. Bagaimana mungkin yang masih bingung mau menentukan karir di mana ya, ternyata industri asuransi itu merupakan suatu peluang karir yang sangat menjanjikan. Halo, semangat pagi. Selamat datang kembali di podcast Ngolam. Ngobrol lebih dalam bersama saya, Ratri. Kita baru memasuki tahun 2022. Dan sudah 2 tahun, kita masih di dalam kondisi pandemi 19. Seperti yang kita ketahui bersama, pandemi COVID ini menyebabkan banyak perubahan. Di antaranya adalah perubahan tren di bidang pekerjaan. Pada tahun ini, diprediksi bidang pekerjaan yang sangat dibutuhkan adalah bidang kesehatan, supply chain management, teknologi, keuangan, statistika, dan aktuaria. Ada yang menarik perhatian saya, yaitu bidang aktuaria yang bisa diaplikasikan ke dalam industri asuransi. Ngomong-ngomong soal industri keuangan, salah satu yang berkembang adalah industri asuransi. Dan saat ini, Ngolam kedatangan tamu yang sudah sangat mumpuni di bidangnya, yaitu Ibu Resiska. Beliau adalah Kepala Divisi Human Capital Division dari PT Asuransi Sinarmas. Halo Bu Siska. Halo Mbak Ratri. Apa kabar? Selamat datang di Ngolam. Terima kasih. Kita akan ngobrol-ngobrol langsung nih dengan Ibu Resiska ya, bagaimana mengenai peluang karir di industri asuransi di tahun 2022. Ini saya panggilnya Ibu atau Mbak atau apa, karena soalnya masih muda banget terus cantik langsing. 17 tahun. Kira-kira tipsnya apa sih bisa selangsing ini? Enggak lah, sama-sama lah kita sama-sama langsing. Ya aku panggilnya Mbak Siska aja ya, Mbak Siska ya. Iya. Oke, sebelum Mbak Ratri, kita apa kabar? baik, Baik, sehat ya. Kita sehat-sehat semua mudah-mudahan ya. Amin. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam nih Mbak Siska untuk ngobrol soal peluang karir tadi, boleh nggak diceritain sedikit saja? Jadi Mbak Siska ini sudah berapa lama bekerja di bidang human capital dan apakah sebelumnya pernah bekerja di bidang lain atau industri lain? Iya, terima kasih Mbak Ratri. Nah, tahun ini saya kira-kira sudah tahun ke-18 ya. Wow, udah lama ya. Pengalamannya udah segudang ini. Tapi senior saya termasuk Mbak Ratri udah 20 tahun ke atas kali ya. Rahasia. Rahasia. Berarti umur kita sudah berapa ya Mbak? Ketahuan umurnya. Iya, jadi memang dari pertama fresh graduate diterima di asuransi Sinarmas. Ya bertahan di sini ngurusin human capital. Iya. Jadi memang dari awal sudah langsung di human capital. Iya, betul. Backgroundnya sendiri itunya apa, Bu? Backgroundnya kalau zaman dulu kan kita belum terlalu kenal human capital ya. Mungkin lebih kenal personalia. Waktu itu kan lebih banyak background law major gitu ya. Gitu. Jadi memang perkembangannya itu lebih kepada pengelolaan human capital, lebih ke manajemennya gitu. Kalau zaman dulu 20 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu itu lebih banyak ngurusin mungkin kontrak kerja atau urusan absensi gitu ya dan lain-lain. Tapi sekarang lebih banyak bagaimana mendevelop, bagaimana training management, pengelolaan, talent management dan lain-lain. Jadi gitu. Jauh lebih luas ya bidangnya. Iya, lebih luas daripada ya, 20 tahun. Betul. Nah, berdasarkan pengalaman selama 18 tahun ini, bagaimana pandangan Mbak Siska mengenai peluang karir di industri asuransi khususnya di tahun 2022 ini? Iya, kalau di asuransi itu kan sebetulnya apalagi kita bicara di asuransi general ya Mbak. General itu kan
kita lihat deh seperti di Sinarmas sendiri ada bidang health, ada MBU, ada bonding, ada heavy equipment gitu ya. Banyak sekali. Jadi sebetulnya orang banyak berpikir kalau kerja di asuransi itu dia bakal jadi sales atau bakal jadi marketing only. Padahal sebetulnya kita banyak sekali lulusan kedokteran, teknik perkapalan, engineer gitu, banyak sekali. Jadi sebenarnya dengan produk-produk kita yang variannya banyak, kita menyerap banyak sekali lulusan semua jurusan yang ada di universitas gitu. Oke. Ya, jadi peluangnya sangat luas dan sangat besar dan banyak belajar pastinya di sini. Oke. Jadi tidak melulu harus terkait backgroundnya, tidak melulu harus terkait dengan asuransi gitu ya. Iya betul. Karena kita banyak membutuhkan juga talent-talent dari background pendidikan yang beragam. Betul. Sama seperti misalnya kita bicara asuransi di garis depan gitu ya, misalnya marketingnya di garis depan, tapi di garis belakangnya itu kita punya backbone-nya itu ada chefnya, kokinya gitu ya. Jadi ada underwriting-nya, ada fakultatif treaty-nya, ada claim-nya gitu yang mensupport service-nya kan. Ternyata ada supporting division lagi seperti misalnya operationalnya, IT functionnya, human capitalnya, legal, audit dan lain-lain. Banyak sekali berarti. Iya banyak sekali. Oke. Selain produk yang bervarian tadi, menyerap any educational background, kita juga punya supporting system tadi itu ada orang statistik, matematika, aktuari gitu. Kita bolak-balik kerjasama bahkan dengan beberapa universitas negeri seperti ITB, acknowledge beberapa subjek di mata kuliah mereka untuk bisa FSI, satu gelar profesi di bidang aktuaris. Nah, langsung diakui dari asosiasi dan kita langsung berikan apresiasi begitu mereka sudah FSI gitu, masuk dari ODP trainee aktuari, FSI lalu kita appreciate gitu. Juga kita butuhkan dari banyak sekali background gitu. Keren banget berarti ya. Jadi banyak orang yang nggak tahu Mbak, kalau asuransi itu mindednya hanya seperti garis depannya, jualan asuransi, orang worried gitu ya. Ternyata sebetulnya variannya banyak sekali. Ini baru terbuka nih saya, nih baru paham. Oh ternyata banyak sekali yang dibutuhkan sebetulnya ya oleh suatu perusahaan asuransi untuk mendukung dan memberikan servis kepada nasabahnya gitu. Nah untuk kebutuhan karyawan sendiri Bu Siska. Apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh setiap orang tersebut ketika akan berkarir di industri asuransi? Apakah tadi harus mengikuti pendidikan tertentu atau training tertentu atau background pendidikan tertentu? Karena tadi kan memang boleh segala jurusan masuk ke perusahaan asuransi. Jadi yang pertama adalah program yang kita sudah siapkan kepada si calon karyawan itu dari day one dia masuk di perusahaan kita. MDP kita itu sudah ada dari tahun 1989, Mbak. Udah lama juga. Jadi ya. udah lama dan sudah proven ya dari board of directors kita itu sudah ada dari MDP angkatan pertama. Seperti Ibu Dumasi Samosir dengan Pak Martin Lalamentik itu angkatan pertama. Jadi sebetulnya yang perlu dilihat adalah bagaimana program development yang ada di satu perusahaan itu. Misalnya kelas training, kita pelajari dari A sampai Z, pengenalan asuransi, pengenalan mengenai teknik, underwriting, claim dan lain sebagainya. Bahkan yang di add-on ya, misalnya sekarang perkembangannya ada risk management, lalu ada compliance, ada GCG, bahkan ada communication gitu, itu perlu diajarkan di add-on ke dalam kelas training gitu. Lalu setelah itu nanti tetap ada bodinya, mereka terjun ke lapangan nih setelah selesai kelas training, diuji oleh direksi dalam general test, masuk field training dan on the job training. Nah kita body mereka, ada ininya ya, supervisornya yang selalu membantu mereka di lapangan gitu ya pada saat penempatan, sampai akhirnya mereka mengikuti juga gelar-gelar profesi yang memang dikhususkan untuk penempatan mereka nanti di departemen mana gitu. Seperti misalnya marketing atau technical ya, mereka harus mengikuti ujian-ujian A3IK yang berbau profesi asuransi. Kalau misalnya di bidang actuary tadi, ikutin lagi sisanya yang tadi belum lulus dari universitas, misalnya FSI tadi itu. Atau misalnya di legal, ada advokat, di human capital,
di audit misalnya atau di IT, ada Pega, macam-macam gitu. Nah itu rangkaian-rangkaian yang memang kita persiapkan supaya mereka nantinya bisa punya added value. Iya, supaya kompeten nanti menghadapi globalisasi ini gitu. Jadi untuk calon karyawan atau mungkin karyawan yang mungkin backgroundnya tidak terkait dengan asuransi itu nggak perlu khawatir ya Mbak ya. Iya, Jadi iya, karena iya, nanti betul. setelah masuk ke perusahaan akan memberikan tadi training ya kan. Betul. Kemudian buddying supaya mereka bisa mengikuti dan menyesuaikan tuntutan pekerjaan dan mereka menjadi lebih profesional di bidangnya gitu ya. Betul. Oke. Sometimes kalau anak-anak muda zaman sekarang itu mentalitinya yang agak kurang gitu ya. Jadi mereka baca buku dapat IPK tinggi udah enough gitu ya. Laporan sama orang tuanya, oke aku lulus mom, IPK aku 3, gitu ya. Nah nanti begitu masuk ke dunia kerja, selain tadi knowledge yang kita kasih dalam program development itu, mereka akan belajar mentality. Bagaimana sih rasanya diajarin oleh atasan. Morning briefing ketemu dengan permasalahan yang ada yang harus dijelaskan kepada atasan. Bagaimana leadershipnya terbentuk. Bagaimana mental pada saat ditegur sama atasannya. Langsung down ya. Langsung down enggak. Atau mungkin disuruh sekali-sekali nih mau laporan tutup tahun buku gitu ya. Harus lembur sampai jam 10. Ntar dia mentalitinya juga harus di-upgrade terus gitu ya supaya lebih strong gitu. Karena balik lagi Mbak, kita kan perusahaan asuransi termasuk Big Three ya di Indonesia gitu ya, termasuk yang besar. Tentu load kerjaan kita dengan pressure dan tuntutan kita memberikan service yang the best ke customer kita, yaitu pasti menentukan juga lingkungan kerja yang memang aktif, harus responsif, bertanya, dan juga speednya gitu ya. Nah itu membentuklah mentality seorang karyawan di asuransi Sinar. Pokoknya orang udah pada tahu deh kalau kerja di asuransi Sinarmas sudah seperti kerja seperti di Akademi Sinarmas gitu. Udah tahu semuanya. Jadi jadi multitasking dan hebat lah, semua skills bisa gitu. Multitasking dan mentalnya juga teruji ya. Teruji. Betul. Iya. Tadi seperti yang berarti dijelaskan tadi mengenai mentality. Nah, untuk para yang baru mau melamar nih, apakah semua tipe pelamar itu bisa diterima gitu? Kayak sekarang kan banyak milenial yang tadi Mbak Siska bilang mungkin milenial kan kebanyakan itu ya maunya serba cepat gitu ya, maunya langsung dapat gaji besar atau kerjanya gampang pulang tengok gitu ya mungkin ya. Nah, apakah ada kriteria khusus untuk itu gitu? Milenial yang sekarang apakah bisa masuk juga atau yang lulusan mungkin yang baru lulus tahun 2022 itu bisa juga berkarir di asuransi? Ya. Sebenarnya sekarang kan apalagi dengan pandemi ini kita sudah work life balance ya. Jadi bisa working from home, working from office. Yang penting productivity-nya gitu ya. Produktivitas dia bisa align dengan KPI yang sudah kita berikan. Lalu performance-nya juga baik. Nah, semua orang bisa apply. Jadi kita open requirement untuk semua lulusan fresh graduate. Bahkan yang belum lulus pun kita ada namanya ODP fast track. Jadi di semester 7 dan 8 itu mayoritas IT dengan matematik ya. Kita kerjasama dengan beberapa universitas. Lalu kita rekrut fast track namanya, lebih cepat daripada umumnya yang lulus S1. Jadi sebelum dia lulus dia sudah menjadi karyawan di Sinarmas. Nah, jadi peluang itu terbuka untuk semuanya. Tetapi begitu di dalam, dia tentunya akan seleksi alam. Misalnya mulai dari tes-tes di kelas training, atau ada psychological test dulu deh di awal. Lalu ada tes logik untuk IT, algoritma, dan lain sebagainya. Lalu di dalam kelas training ada sistem gugur, seperti kita lihat Indonesian Idol gitu ya, ada sistem gugur. Lalu ada general test gitu, bagaimana seorang anak muda yang masih hijau berhadapan dengan presentation di depan directors gitu ya, pemahaman mereka tentang insurance knowledge misalnya gitu. Nah itu kan difilter di situ, difilter, baru setelah itu masuk ke dalam tahapan field training, bagaimana mengimplementasikan tadi, itu semua dinilai. Jadi kita tuh bahkan jangankan yang calon karyawan, sebetulnya kita sendiri Mbak, itu kan kita juga
akan selalu ada KPI setiap tahun untuk berprestasi gitu. Betul, Kita akan selalu di ranking, akan selalu dinilai gitu, saling di dalam learning culture ya, karena budaya kita kan adalah budaya belajar gitu kan. Jadi kalau menurut saya siapapun terbuka untuk orang yang memang mau apply, tinggal siapkah mereka menghadapi tantangan yang ada di dalamnya, termasuk sistem yang sudah ada di asuransi Sinarmas. Seperti tadi ya, kita punya program development dari tahun 1989 sampai hari ini masih tetap berjalan, bahkan variannya kan macam-macam tuh Mbak Ratri. Kita tahun 2003 kita menelurkan lagi ODP back office, ada ODP IT pada waktu itu. Lalu tahun 2007 muncul lagi ODP yang lain-lain ya. Tahun 2016 itu ODP IT fast track, ada ODP actuary dan lain-lain gitu. Jadi memang menyesuaikan, align dengan kebutuhan bisnis, kebutuhan zaman gitu ya. Kita butuh apa? Kelebihan di asuransi Sinarmas ya, ya yang abadi itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi kita berlari betul, menyesuaikan speednya itu dengan itu. Begitu juga human capital as a business partner gitu ya. Ya seperti itu Mbak. Aduh, menarik sekali nih penjelasannya dari Mbak Siska. Jadi ternyata banyak sekali hal yang bisa kita pelajari di dalam industri asuransi ya. Terus kalau berdasarkan pengalaman Mbak Siska ini, bisa sharing nggak pengalamannya bagaimana sih realita bekerja di suatu perusahaan asuransi gitu? Apakah perusahaan asuransi itu bisa dijadikan sarana untuk mengembangkan karir atau bagaimana? Ya, tentu ya, karena di asuransi Sinarmas satu career path-nya sudah ada. Jadi hampir 85% dari salah satu competition di salah satu magazines kita pemenang award waktu itu Mbak Ratri yang menciptakan talent grow from within itu 85%. Talent kita itu dari bawah. Dari dalam sendiri dari ya, nggak ambil dari luar. Betul, ya. Betul. Mungkin ada beberapa yang 15% itu yang memang mungkin posisinya baru diharuskan oleh regulator misalnya. Nah, kita harus professional recruit pro hire gitu ya misalnya. Jadi yang pasti career path sudah terbentuk dari semenjak 1989. Asuransi Sinarmas sendiri berdiri di 1985 gitu ya. Jadi leadership yang memang sudah dibangun oleh pemimpin-pemimpin kita ya. Salah satunya komisaris kita Pak Indra Wijaya, Presdir kita Pak Houn Wijaya yang menjadi role model, serta board of directors kita yang juga menjadi contoh untuk kita semua gitu. Jadi career path memang sudah dibangun itu berpuluh-puluh tahun gitu ya. Jadi don't worry karena kita sudah punya program tadi itu gitu ya. Nah, challenge-nya memang kita harus lihat sekarang ada financial technology, disruptive era, perkembangan yang begitu cepat dengan teknologi ya tentu ya harus align ya, escalate dengan teknologi, jangan gaptek, jangan ini gitu ya. Jadi misalnya ada satu infrastruktur Pega platform di tahun 2017. Nah, kita latih semua karyawan kita untuk belajar Pega basic. Salah satunya seperti itu. IT ya sebetulnya. Padahal tapi semua karyawan juga dilatih untuk bisa. Iya, untuk bisa juga dari teknologi yang dipakai. Misalnya marketing kan ada reporting melalui apps aplikasi e-report ya atau apa Mbak yang biasa marketing itu yang tiap hari ASM Pro, lalu ada lagi absensi aja kita accessible dari mana saja melalui semua sistem. Dengan adanya teknologi tidak menghambat kita bisa produktif, bisa daily activity, report ke atasan, Zoom meeting, webinar, semuanya tetap produktif gitu. Jadi harus bisa mengikuti speed dan ritme disruptif era ini gitu, dengan menguasai teknologi gitu. Oke, jadi di industri asuransi itu career path-nya jelas ya Mbak Siska ya. Iya, betul. Dari sejak awal masuk sampai dengan nanti sampai bahkan ke level manajemen itu memungkinkan ya. Seandainya mengikuti tadi path-path yang memang sudah disediakan oleh perusahaan gitu. Iya. Nah, untuk yang pertanyaan yang terakhir nih sebelum pembicaraan kita di podcast ini berakhir. Cepet juga ya, saya pikir 2 jam lagi. karena
penjelasannya udah langsung ini jelas sekali ya. Ada nggak sih tips-tips dari Mbak Siska bagaimana caranya untuk survive di industri asuransi ini dan mengembangkan karir di industri asuransi gitu. Terutama untuk yang tadi background pendidikannya mungkin tidak tadi bukan asuransi atau bukan aktuaris tadi. Iya. Jadi ya betul. Jadi mindsetnya adalah kita bergabung di satu company yang besar, yang memang the best insurance di Indonesia. Gitu. Kita harus lihat dari pola itu dulu. Berarti satu, we are very lucky bergabung di satu perusahaan yang sangat mengedepankan education is a sekolah gitu ya. Pak Indra Wijaya itu sering banget memberikan training-training kita ke luar negeri, di dalam maupun luar, apalagi sebelum COVID itu ya kita belajar benchmark dari asuransi terbaik di dunia. Gitu, tidak segan-segan ya, bahkan yang untuk Pega aja ke Amerika, lalu yang timnya Ahit ke Amerika dan ke London ya waktu itu ya. Jadi memang satu adalah kesempatan untuk belajar. Jadi kalau mau bergabung di keluarga besar asuransi Sinarmas ya harus terus belajar ya, mau belajar ya. Selalu mengembangkan diri, itu kunci yang pertama. Karena kita the best insurance di Indonesia. Jadi tipsnya adalah seperti itu, mengikuti pattern dan pola-pola yang ada, program yang ada di internal kita. Misalnya tadi, kita ada talent management, succession planning. Begitu ada pension, kita dari human capital sudah bikin percaturannya ini. Jadi talent siapa nih yang menjadi suksesornya gitu. Dan ada program lagi untuk menjadi pimpinan cabang atau ketua BAS, Korwil gitu ya. Dia ada training orientasi pimpinan gitu ya. Setelah lulus yang dari kelas training yang dulu pertama kali masuk, baru ikut TOP namanya. Lalu nanti ada training-training lagi. Ada training-training yang di add-on, misalnya kita benchmark ke perusahaan asuransi terbaik di dunia. Nanti harus train the trainer kan, dia akan mengajarkan lagi timnya, karyawan yang lain gitu. Lalu kita ada e-light yang memang platform untuk belajar secara online gitu ya. Nah itu akan dinilai dari performance management setiap tahun. Jadi ada kuantitatif, ada kualitatif, ada juga keikutsertaan, banyak gitu. Keaktifan kita, betul. Keaktifan kita menjadi leader, coaching juga, bagaimana kita membuat anak buah kita bisa maju gitu. Grooming juga. Grooming, betul, semua dinilai. Jadi culture-nya itu sudah ada di asuransi Sinarmas. Nah tinggal bagaimana how to survive tadi, ya kita harus jadi pribadi yang mobile dan dynamic gitu, dinamis. Harus gitu, kalau nggak ketinggalan. Wajib ya itu ya. Betul. Dan positive thinking gitu. Harus positif, bergaul dengan lingkungan yang positif agar semua itu ada di diri kita. Gitu. Oke. Waduh, tips-tipsnya itu keren banget. Jadi untuk teman-teman di luar sana mungkin yang masih bingung mau menentukan karir di mana ya. Ternyata industri asuransi itu merupakan suatu peluang karir yang sangat menjanjikan. Karena tadi seperti dijelaskan oleh Mbak Siska, path-nya itu sudah jelas dan jangan lupa juga memilih perusahaan asuransinya yang bagus juga karena tadi kita harus melihat ya peluang karir di dalamnya, path-nya seperti apa gitu supaya karir kita juga nanti di dalam bisa berkembang juga. Betul. Nah, terima kasih banyak Mbak Siska untuk waktunya dan kehadirannya di Ngolam kali ini. Banyak sekali ngolam ya Mbak ya? Ngolam, ngobrol lebih dalam. Berenang. Bukan. Ngobrol lebih dalam. Banyak sekali nih ilmu yang tadi sudah berhasil kita dapatkan bersama dan semoga bermanfaat Ratri juga. Ini juga engineer loh dari IPB kan? Betul. Insinyur loh. Benar, tadi berarti teknik sipil ya. Tapi seorang pimpinan marketing nih. Kan? Bisa juga ternyata ya dari tadi background teknik, saya buktinya bisa. Sebagai buktinya. Iya. Oke, Mbak, terima kasih banyak untuk waktunya tadi. Sama-sama, Mbak Ratri. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa membuka teman-teman yang di luar sana yang mendengarkan ngolam kita kali ini atau melihat ngolam kita kali ini bahwa tadi berkarir di industri asuransi adalah hal yang sangat menjanjikan. Jadi jangan takut walaupun mungkin background kita semua ini bukan background asuransi ya, tapi bermacam-macam background. Sampai jumpa di episode Ngolam selanjutnya. Sampai jumpa.